Halo guys, balik lagi nih bersama LPM TV. Kali ini LPM TV akan membahas sejarah singkat dan perjalanan karir dari salah satu pegulat raksasa yang bernama Andre the Giant. Jika kalian seorang penggemar olahraga gulat, tentu tak asing lagi dengan sosok pegulat yang bernama Andre the Giant, yang mana dikenal sebagai sosok pegulat raksasa guys. Andre adalah sosok pegulat yang paling populer dan melegenda, tepatnya di era tahun 1970-an atau sebelum ajang gulat yang bernama WWE terkenal seperti saat ini. Oleh karena tubuhnya yang amat besar seperti raksasa, maka tak heran apabila kehadirannya di atas ring selalu ditunggu-tunggu oleh para pecinta gulat di seluruh dunia guys. Nah, tentu kalian penasaran kan seperti apa dan bagaimana sejarah singkat dan perjalanan karir dari pegulat raksasa yang bernama Andre the Giant selanjutnya? Maka dari itu, mari kita simak ulasannya dalam video berikut ini. Tapi sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, boleh dong diklik dulu tombol subscribe-nya di bawah. Dan jangan lupa tekan tombol like dan sertakan komentarnya juga, oke? Tonton sampai habis ya. Andre Rene Rosimov atau yang biasa kita kenal dengan nama panggung sebagai Andre the Giant ini lahir tepatnya pada tanggal 19 Mei 1946. Ia adalah anak ketiga dari 5 bersaudara yang terlahir dari pasangan yang bernama Boris dan juga Marianne Rosimov. Diketahui ayahnya adalah seorang keturunan Bulgaria, sedangkan ibunya sendiri yakni berasal dari negara Polandia guys. Diketahui pada saat persalinan, ibunya sempat kesulitan untuk melahirkannya. Lantaran diketahui ia lahir dengan berat mencapai lebih dari 5,8 kg. Meski menjalani hidup normal seperti anak-anak lainnya, namun ternyata diketahui Andre memiliki kelainan yang disebabkan oleh kelenjar pituitari atau kelenjar otak yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan fisik yang kurang baik hingga menimbulkan penyakit langka yang disebut gigantisme. Pada saat ia berusia 12 tahun, Andre sudah memiliki tinggi yakni mencapai 191 cm. Setelah ia menyelesaikan pendidikan sekolahnya pada usia 14 tahun, kemudian ia menghabiskan waktunya selama bertahun-tahun yakni untuk bekerja dalam dunia pertanian milik ayahnya di kota Moulins. Selanjutnya, ia juga sempat bekerja di bidang pertukangan dan juga di sebuah pabrik yang memproduksi mesin untuk jerami. Diketahui saat berusia 18 tahun, ia pindah ke kota Paris. Dan di sana, ia pun mulai mengikuti pelatihan gulat profesional oleh seorang promotor lokal yang bernama Robert Regat. Kalian tahu, saat itu ia selalu berlatih di malam hari karena di siang harinya ia harus bekerja untuk membayar biaya hidupnya sendiri guys. Andre yang saat itu berusia 18 tahun mulanya tak mengerti apapun tentang olahraga bela diri ini. Namun ia memiliki tekad dan keinginan kuat yang akhirnya memutuskan untuk pindah ke kota Paris, yakni untuk mendalami olahraga tersebut guys. Namun sayangnya semua itu tak berjalan mulus. Pada tahun 1965, ia terpaksa harus hidup di jalanan dan melakukan banyak pekerjaan fisik. Salah satunya yakni menjadi seorang bodyguard para perempuan malam guys. Tercatat, ia melakukan debutnya di Jepang tepatnya pada tanggal 1970 dengan menggunakan nama panggung sebagai Monster Rosimov.
Setelah itu, ia bergulat sebagai pesaing tunggal dan juga tag team, yang mana pada saat itu ia berpasangan dengan seorang pegulat yang bernama Michael Nadar, guys. Selama ia berada di Jepang, dokter pertama kali memberitahu Andre bahwa ia tengah menderita akromegali. Setelah itu, kemudian pegulat raksasa ini pun memutuskan untuk pindah ke kota Montreal, Kanada, tepatnya pada tahun 1971. Ia sempat bergulat sebanyak beberapa kali pada tahun 1971, yakni untuk Asosiasi Gulat Amerika. Hingga pada akhirnya, Andre pun kemudian memulai debutnya di kota New York, tepatnya pada tahun 1973, yang mana pada saat itu, ia bertemu dengan seorang promotor terpopuler yang bernama Vince McMahon. Dan pada saat itu juga, Vince McMahon pun langsung mengkontrak Andre serta melakukan debut pertamanya di tahun yang sama, guys. Kemudian pada tanggal 24 Maret 1973, Andre memulai debutnya di World Wide Wrestling Federation. Saat itu, ia sukses mengalahkan seorang pegulat yang bernama Frank Palois dan Bull Pometi, yakni dalam pertandingan handicap di Philadelphia, guys. Kemudian 2 hari setelah itu, ia kembali melakukan debutnya di Madison Square Garden, New York dengan sukses mengalahkan seorang pegulat yang bernama Buddy Wolf. Selanjutnya, pada tahun 1976, Andre ditunjuk untuk melawan petinju profesional yang bernama Chuck Wepner. Dalam pertarungan itu, Andre berhasil keluar sebagai pemenang, tepatnya setelah ia mengangkat dan membantingnya keluar ring, yang kemudian dihitung oleh wasit, guys. Selanjutnya, pada tanggal 14 November 1981 di Philadelphia Spectrum, ia dengan tegas sukses mengalahkan seorang pegulat yang bernama Khan, yakni dalam sebuah pertandingan yang berjuluk Tandu Mongolia. Kemudian pada tahun 1983 dalam acara pagar besi, Andre dijadwalkan untuk melawan salah satu pegulat yang bernama Big John Studd. Dalam pertarungan itu, Andre sukses memenangkan pertandingan, yakni setelah ia memberinya sebuah bantingan dan diikuti dengan sebuah loncatan yang akhirnya membuat John Studd harus menyerah, guys. Singkat cerita, tepatnya pada tahun 1988 dalam acara The Main Event, Andre kembali sukses mengalahkan seorang pegulat legend yang bernama Hulk Hogan. Dalam pertarungan itu, awalnya Andre sempat kesulitan menghadapi Hulk Hogan dan bahkan hampir saja menerima kekalahan. Namun sayang, pada saat ia mulai mengunci Andre the Giant, nampaknya sang wasit sedang menegur salah satu kawan Andre yang berada di bawah ring agar tidak ikut campur dalam pertandingan, sehingga saat itu wasit pun tak melihat Hogan tengah mengunci Andre. Nah, singkat cerita, Andre mengakhiri karirnya dalam dunia gulat, yakni setelah ia memutuskan untuk bergabung dengan All Japan Pro Wrestling, tepatnya setelah ia bertarung 3 lawan 3 di ajang tersebut, yang mana dalam pertarungan itu, tim Andre lah yang keluar sebagai pemenang, guys. Nah, terlepas dari semua itu, dikabarkan saat ia berada di puncak karirnya, ternyata itu membuat Andre menjelma menjadi sosok pemabuk berat. Namun tindakannya tersebut bukanlah tanpa alasan atau hanya untuk bersenang-senang semata, guys.
Menurut beberapa media, ternyata minuman keras yang ia konsumsi itu hanyalah untuk menutupi rasa sakit yang ia derita. Setelah diteliti lebih lanjut, ternyata ia melakukan hal itu untuk sebuah pengganti karena ia telah menolak mendapatkan perawatan dari dokter dan juga Andre khawatir akan merubah bentuk tubuhnya dan akan merusak karirnya, guys. Diketahui kebiasaannya tersebut akhirnya membuat ia kerap memicu masalah. Salah satunya ialah Andre sempat tak sadarkan diri dalam sebuah hotel di Amerika, yakni usai meminum 199 botol bir hanya dalam waktu 6 jam saja. Seiring berjalannya waktu, kondisi kesehatan Andre pun semakin memburuk dan akhirnya ia pun memutuskan untuk pensiun. Tepatnya pada tahun 1992 dari semua ajang gulat, guys. Kemudian setelah ia memutuskan untuk pensiun dari dunia gulat, diketahui hidupnya semakin memburuk. Tepatnya saat ia merasakan kesedihan yang amat mendalam setelah menghadiri pemakaman sang ayah. Kemudian selang beberapa tahun, ia ditemukan telah meninggal dalam kondisi tidur karena serangan jantung, tepatnya di sebuah hotel di kota Paris, yakni pada tahun 1993, tepatnya pada saat ia berusia 46 tahun. Dan kabarnya hingga saat ini, sosok Andre the Giant masih terus dikenang oleh para pecinta gulat di seluruh dunia, guys. Nah, itulah sejarah singkat dan perjalanan karir tentang salah satu pegulat raksasa yang bernama Andre the Giant versi LPM TV. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Oke guys, sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Semoga kalian semua terhibur dan mendapatkan pengetahuan baru dari video tadi. Nah, jika kalian menyukai video-video seperti ini, diklik dulu dong tombol subscribe-nya di bawah dan jangan lupa tekan tombol like dan sertakan komentarnya juga ya. Oke? Atau bisa juga menekan tombol share dan bagikan kepada kawan-kawan kalian agar mereka pun bisa mendapatkan info-info penting, unik, dan menarik dari channel ini. Baiklah, sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya guys. Terima kasih.